Oke, pemeriksaan laboratorium itu tuh terdiri dari beberapa hal. Ya, yang pertama adalah pemeriksaan hematologi. Pemeriksaan hematologi, ya pemeriksaan darah lah. Ya, yang kedua ada pemeriksaan elektrolit. Pemeriksaan elektrolit di dalam darahnya bagaimana? Kemudian ada namanya blood gas. Analisis gas darahnya bagaimana? Nah, ini kalau blood gas ini harus yang ngambil darah itu orang-orang yang ahli, bukan sembarangan. Karena apa? Blood gas analisis itu harus menggunakan darah arteri, bukan darah vena. Tahu kan letak pembuluh darah arteri sama vena? Kalau yang kalian pencet di sini kemudian ada denyut itu arteri atau vena? Vena. Kalau arteri dia letaknya lebih dalam lagi, Mas. Dia harus lebih dalam lagi letaknya dan dia memiliki arus yang lebih besar. Jadi alirannya tuh kenceng dia dibandingkan sama pembuluh darah vena. Seperti itu. Jadi kalau kalian pernah lihat film-film ya perang-perangan atau apa gitu, begitu ditebas, cerot muncrat darahnya, itu berarti yang ketebas adalah pembuluh darah arteri. Kan arteri definisinya adalah yang dari jantung kan? Dari jantung kan, jantung pompanya kan kenceng banget. Nah, kalau yang BGA itu biasanya yang ngambil orang-orang yang ahli. Karena dia ngambilnya pembuluh darahnya yang jauh lebih dalam, bukan pembuluh darah arteri. Kemudian berikutnya ada namanya urinalisis. Urinalisis itu berarti ngelihat dari urinnya. Ya, ada lagi renal function examination, pemeriksaan fungsi ginjalnya. Ada namanya gastrointestinal, macam-macam pemeriksaan gastrointestinal. Yang paling umum, yang paling sering itu adalah endoskopi. Tahu endoskopi? Jadi endoskopi itu dia dimasukin semacam kamera ke dalam lambung, ke dalam mulutnya. Itu dilihat, oh ini ada masalah apa enggak, seperti disentri. Ya. Kemudian pemeriksaan fungsi liver. Ya. Ada lagi lipid profile, ada lagi imunosero. Tapi yang paling sering untuk pemeriksaan adalah yang ini. Yang paling mahal yang mana? Yang paling mahal adalah imunosero ini. Yang paling mahal kalau ada imun itu paling mahal. Seperti itu. Oke, next. Nah, hematologi itu ada dua jenis. Yang pertama adalah hematologi panel, yang kedua adalah complete blood count. Nah, hematologi panel itu pemeriksaan contohnya adalah leukosit, kemudian eritrosit, hemoglobin, hematokrit, eritrosit, kemudian sama trombosit, itu adalah panel. Kemudian ada lagi complete blood count atau hitung darah lengkap. Contohnya apa? Neutrofil, basofil, eosinofil, limfosit, sama monosit. Ini untuk yang sel darah putih biasanya. Complete blood count itu juga untuk sel darah putih. Ya. Kemudian, nah kita masuk ke seperti ini. Hemoglobin, HB. Hemoglobin is determination of anemia based on hemoglobin value that differ individual to various body adaptation. Jadi, hemoglobin seseorang itu bisa berbeda tergantung dari beberapa faktor. Yang pertama adalah altitude atau tempat di mana dia tinggal. Para anggun-anggun, tahu anggun? Anak gunung. Ya, para orang-orang yang tinggal di daerah pegunungan, ya, itu biasanya kalau dicek relatif lebih tinggi HB-nya dibandingkan dengan yang berada di pesisir. Kalau kalian lagi ada rezeki kemudian main-main ke Nepal, naik ke Himalaya sana misalkan, ngecek kadar hemoglobinnya di sana, itu relatif orang-orang sana itu relatif lebih tinggi daripada orang-orang yang tinggal di daerah pantai. Kenapa? Ada yang bisa menjelaskan? Why? Ya, jadi semakin tinggi kita tinggal, nah, berarti kan oksigennya relatif lebih tinggi atau lebih rendah? Lebih rendah. Makanya tubuh mengkompensasinya untuk meningkatkan jumlah HB. Hemoglobin untuk apa? Megangi oksigen yang tipis tadi supaya mencukupi kebutuhan tubuh. Seperti itu. Kemudian lung disease, orang-orang dengan penyakit paru-paru itu cenderung juga HB-nya relatif lebih tinggi.
Karena paru-parunya dalam tanda kutip tidak 100%. Maka tubuh mengkompensasinya. Bagaimana dengan paru-paru yang tidak 100% itu? Kebutuhan oksigen tetap terpenuhi. Makanya dibanyakin adalah jumlah HB-nya. Kemudian orang yang olahraga, atlet mbok padak nih karo awakmu. Sing kerjane glundang-glundung, mager. Iya kan? Glundang-glundung mau ngambil remote aja sambil ngesot gini. Ambil remote, cot ganti. Iya kan? Sambil bandingin sama atlet, ya jelas beda HB-nya. Karena atlet kan dituntut untuk olahraga kan, aktivitas fisik yang bukan berlebih, aktivitas fisiknya relatif lebih tinggi kan, jika dia menyuplai kebutuhan oksigen itu juga lebih banyak, makanya HB-nya lebih tinggi. Nah ini, itu untuk yang hemoglobin, ya. Untuk mendeteksi anemia itu yang dilihat adalah HB-nya, bukan eritrosit. HB-nya berapa? Oh, kalau laki-laki antara 13 sampai dengan 18. Kalau wanita itu antara 12 sampai dengan 16 gram per dl. Nah, kalau pakai standar internasional ada lagi yang pakainya milimol per liter. Jadi kalian harus tahu satuannya apa. Jangan sampai salah. Seperti itu ya. Oke, next. HB. Nah, penurunan hemoglobin decrease HB can occur in anemia. Dapat terjadi pada anemia, khususnya pada anemia defisiensi besi. Jadi kalau misalkan kurang makan zat besi, bisa terjadi hal seperti ini. Tetapi kalau kurang besi, jangan sampai kalian geragoti besi. Bukan itu. Ya, misalkan ada besi digeragoti untuk menutupi kebutuhan zat besi, bukan. Nah, kemudian pada pasien mengalami sirosis hepatik, kemarin sudah belajar sirosis kan? Ya, orang-orang dengan sirosis hepatik itu juga cenderung mengalami anemia. Karena apa? Karena kita ketahui bersama hati kan juga berpengaruh terhadap proses pembentukan darah kan? Nah, kemudian orang dengan hipertiroid itu cenderung HB-nya turun. Ada lagi orang perdarahan, orang habis kecelakaan, jebret, patah tulang, darah yang ngocor kemana-mana, dicek ya turun, otomatis. Ya, kemudian increase fluid intake, orang yang banyak minum air, secara relatif kurang lebih seperti ini analoginya, secara relatif. Kemudian yang terakhir adalah orang yang hamil. Perempuan yang hamil, bukan orang ya, perempuan yang hamil. Karena laki-laki sampai kapanpun nggak akan bisa hamil. Ya. Nah, perempuan yang hamil itu kan terjadi peningkatan volume cairan di dalam tubuh. Ya. Peningkatan volume cairan di dalam tubuh. Nah, itu. Maka HB-nya secara relatif dia akan turun. Nah, ada fun fact yang menarik adalah seperti ini. Kalian harus waspada, terutama nanti yang ibu-ibu, kalau yang bapak-bapak ini nanti juga perlu perhatian ya. Kalau misalkan selama proses kehamilan kalian suka nyakoti es, geragoti es, ada es batu digeragoti kletuk, itu harus hati-hati karena itu bisa merupakan suatu tanda kalian mengalami kekurangan zat besi. Itu sebutannya pika. Bukan Pikachu. Ya, ini sebutannya Pika. Kepanjangannya apa saya lupa. Coba googling Pika kepanjangannya apa. Pica. Nah, itu dia tuh akan makan apapun yang bukan makanan. Nah, jadi es batu itu dikeletai karena memang apa ya? Dia memberikan respon karena dia kekurangan zat besi dan itu harus diwaspadai kalau kekurangan zat besi karena yang dipengaruhi juga janinnya. Iya kan? Makanya kalau kalian nanti hamil yang cewek-cewek ini jangan apa ya? Ya minumlah tablet tambah darah sebagai suplemen pendukung proses kehamilan. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah increase HB. HB, hemoglobin dia akan meningkat pada pada polisitemia. Jadi dia Iron Man, manusia besi karena kadar zat besinya itu tinggi. Zat besinya itu terlalu tinggi.
Atau orang dengan luka bakar yang parah. Nah, itu juga biasanya dia mengalami peningkatan hemoglobin. Kalau yang seperti ini aja bukan luka bakar ya. Ini kan kemarin habis kecipratan minyak ini. Bukan luka bakar. Ya, kemudian penyakit paru-paru. Penyakit paru-paru yang kronis itu cenderung memiliki HB yang tinggi. Kemudian pasien dengan CHF dan juga pasien yang tinggal di daerah dengan dataran tinggi itu biasanya cenderung HB-nya relatif lebih tinggi. Oke, next. Ada namanya eritrosit. Jadi beda ya antara HB dengan eritrosit itu adalah dua hal atau dua parameter yang berbeda. Dua parameter yang berbeda. Nah, sorry. Kalau eritrosit itu nilai normalnya pada laki-laki dan perempuan akan berbeda. Kalau laki-laki adalah jumlahnya adalah 4,4 sampai dengan 5,6 kali 10 pangkat 6 sel per milimeter kubik. Sedangkan pada wanita antara 3,8 sampai dengan 5,0. Nah, eritrosit itu digunakan untuk transport oksigen dan CO2. Dia sebagai kurirnya. Dia sebagai agen JNT. Ya, nganterkan. Ya, eritrosit yang terbentuk merupakan cakram bikonkav mempunyai area permukaan yang luas sehingga jumlah oksigen yang terikat dengan HB dapat lebih banyak. Jadi kalau kalian lihat di buku-buku atau di mana, eritrosit itu bentuknya kan bulat kan seperti ini. Iya kan? Tetapi kalau dilihat dari samping dia bentuknya seperti ini. Bikonkav. Ini dari samping. Ini dari atas. Atas ini samping. Bentuknya seperti ini. Ada lagi kalau bentuknya seperti ini. Ini kelainan. Ini namanya apa? Apa? Sickle cell anemia atau thalassemia. Thalassemia atau nama lainnya adalah anemia sel sabit. Dan ini merupakan suatu kelainan. Oke, next. Eritrosit decrease pada pasien dengan leukemia anemi. Orang anemia apa dengan leukemia itu eritrositnya drop. Karena apa? Kan namanya leukemia kan sel darah putih sel darah merah dimakan oleh sel darah putih. Sederhananya kan seperti itu. Nah, kemudian penurunan fungsi ginjal. Jangan kaget kalau orang-orang dengan CKD itu mengalami anemia. Karena apa? Karena ginjalnya bermasalah. Kan ginjal merupakan salah satu organ yang berfungsi untuk pematangan sel darah merah. Pematangan sel darah merah itu salah satunya dihasilkan oleh kelenjar namanya kelenjar anak ginjal yang akan menghasilkan namanya eritropoietin yang dia berfungsinya untuk mematangkan sel darah merah tadi. Sehingga kalau ginjalnya rusak, ini tidak akan terbentuk. Kalau tidak terbentuk, HB akan, kalau ini tidak terbentuk, HB, bukan HB, tapi eritrosit akan turun jumlahnya. Kemudian pada pasien dengan hemolisis, ya, kemudian SLE, sistemik lupus erythematosus. Kemudian ada juga beberapa obat yang bisa menyebabkan kejadian anemi. Contohnya apa? Sitostatik. Orang yang kemo, dicek HB-nya mesti turun. Ya, kemudian orang yang mendapatkan ARV, bukan ARV, tapi ARV antiretroviral. Obat-obat pasien-pasien yang mendapatkan antiretroviral seperti pasien HIV/AIDS, kalau dicek biasanya cenderung mengalami penurunan eritrosit. Nah, kemudian eritrosit itu akan meningkat pada bagaimana? Pada kondisi polisitemia vera. Ada lagi secondary polisitemia. Diare. Itu juga akan meningkat. Ya, analoginya seperti ini. Kemudian strenuous exercise, luka bakar, pasien yang tinggal di daerah dataran tinggi. Itu juga eritrositnya akan relatif lebih tinggi. Kemudian eritrosit ada namanya MCV, MCH.
ada MCHC, ada namanya retikulosit. Ini beda-beda. Ya. MCV itu apa sih? Nah, MCV itu digunakan untuk melihat ukuran dari sel darah merah. Apa ukurannya kecil-kecil atau ukurannya besar? Besar. Nah, itu. Kalau anemia yang ukuran sel darah merahnya itu kecil-kecil, itu disebut anemia mikrositik. Mikro, kecil. Kalau anemia yang sel darah merahnya gede-gede, anemia sel darah merahnya gede-gede, itu disebut anemia makrositik, dari kata makro. Nah, penurunan MCV itu dapat terjadi pada pasien dengan satu, anemia defisiensi besi, kurangan zat besi. Kemudian anemia perniciosa, orang yang kekurangan anemia akibat kekurangan dari asam folat dan vitamin B12. Ada lagi orang dengan talasemia ini. Ya, anemia sel sabit. Itu disebut juga anemia mikrositik. Ukuran selnya kecil-kecil. Nah, ada lagi peningkatan increase MCV, R value seen in liver disease, alkoholism, ya. Orang-orang dengan penyakit liver, alkoholism. Kemudian antimetabolik terapi, dia mendapatkan terapi antimetabolik. Ada lagi orang yang kekurangan folat. Orang yang mendapatkan terapi valproat. Ini valproat bukan cuma hanya digunakan pada pasien yang mengalami epilepsi ya, tetapi sekarang valproat juga digunakan pada pasien yang mengalami bipolar. Ada yang dapat itu. Untuk apa tujuannya? Untuk sebagai apa? Valproat pada pasien bipolar itu tujuannya adalah sebagai mood stabilizer. Mood stabilizer. Dia akan menstabilkan mood seperti itu. Nah, itu disebut sebagai anemia makrositik. Kalau ukurannya kecil-kecil, mikro, gede, makro. Udah gitu aja. Tetapi skornya adalah seperti itu. Nilai normalnya adalah 80 sampai dengan 100 ml. Ada lagi MCH, ya, MCV, MCH. Kalau MCV itu digunakan untuk menghitung average HB weight. Jadi adalah berat rata-rata dari eritrosit. Dari eritrosit iki lho, Rek. Ya, berat dari eritrositnya. Nah, HB ini itu digunakan kalau pasien yang mengalami anemia, kalau misalkan kurang MCH-nya kurang, dia disebut sebagai anemia makrositik. Ya. Kemudian kalau MCH-nya berkurang, itu disebut sebagai mikrositik. Itu. Selain itu juga determines the quantity of color. Ada juga namanya anemia hipokromik sama hiperkromik. Jadi warna sel darahnya itu kalau yang hipo berarti dia agak merahnya berkurang, cenderung ke arah pink. Tapi kalau yang hiperkromik merahnya pekat. Seperti itu. Itu bisa menunjukkan kuantitas. Oke, next. Ada lagi namanya MCHC. MCHC itu dia digunakan untuk mengukur rata-rata konsentrasi dari HB, lagi baru bener HB, ya. MCHC ya, itu turun pada pasien dengan anemia defisiensi besi, kemudian ada mikrositik anemia akibat kekurangan piridoksin, talasemia sama anemia hipokromik. Kemudian kalau MCHC meningkat itu contohnya adalah pada kasus spherositosis, not pernicious anemia, seperti itu. Oke. Ini retikulasi nanti bisa dibaca sendiri. Nah, leukosit itu kan sudah kita belajar bersama-sama di anatomi. Yang namanya retikulosit itu kan bukan retikulosit, tapi leukosit itu terdiri dari 5 jenis. Apa saja? Ada neutrofil, kemudian eosinofil, ada basofil, ada monosit, ada namanya limfosit. Nah, ini dia memiliki perannya masing-masing di dalam tubuh. 2, 3, 4, 5 itu dia punya perannya masing-masing di dalam tubuh. Apa perannya?
Oke, yang pertama. Nah, ini nilai normalnya nanti bisa dibaca sendiri. Yang pertama, leukosit secara umum. Leukosit secara umum itu dia berfungsi sebagai tentara atau sebagai polisi di dalam tubuh kita. Kalau ada infeksi, maka yang nyerang duluan adalah leukosit. Leukosit, tapi leukosit yang mana nih? Iya kan? Nih. Nah, dia juga berfungsi sebagai transport dan distribute antibody. Jadi namanya leukosit itu juga berperan mendistribusikan atau mentransferkan namanya antibody. Leukocytes are formed in bone marrow, store in lymphatic, and transport by blood to organ and tissue. Jadi yang namanya leukosit itu dibentuk di sumsum tulang belakang, di bone marrow. Jadi di sumsum tulang lah secara umum. Jadi kalau kalian makan sumsum, itu kalian makan pabriknya sel darah putih, pabriknya leukosit. Kemudian leukosit yang sudah diproduksi masuk barak dulu, disimpan dulu, jangan langsung keluar. Simpannya di mana? Di jaringan limfatik, di limfa, di timus, di tonsil, itu disimpan di situ semua. Dan kalau misalkan dibutuhkan, baru diantarkan oleh darah. Diantarkan oleh darah ke tempat yang dibutuhkan. Nah, untuk untuk ukuran hidupnya itu berkisar antara 13 sampai dengan 20 hari. Ya. Vitamin, folic acid, amino acid are needed in the formation of leukocyte. Sehingga jangan kaget kalau orang-orang yang mengalami sakit, terutama infeksi, itu dia disarankan untuk banyak makan makanan yang tinggi asam amino dan tinggi protein. Karena bahan bakunya ini asam amino, asam folat, vitamin. Seperti itu. Jadi jangan kaget kalau orang yang sakit suruh banyak makan protein. Seperti itu. Nah, kemudian endocrine system regulates production, storage, and release leukocyte. Jadi yang mengatur kapan dia harus masuk, kapan dia harus keluar, itu adalah sistem endokrin. Oke? Ya Allah, si akeh ternyata. Nah, leukosit itu bisa terjadi. Nah, leukositosis itu adalah peningkatan sel darah leukosit putih. Ya, leukositosis itu bisa terjadi akibat pertama infeksi. Infeksi apa? Infeksi bakteri. Ya, kemudian postoperatif. Setelah operasi mesti naik. Pasien kanker, sel darah putihnya mesti naik. Kemudian leukemia juga mesti naik. Kalau leukopeni, kebalikannya kalau leukopeni. Pokoknya yang peni itu pasti artinya turun. Berarti penurunan sel darah putih terjadi akibat apa? Infeksi virus. Virus itu loh, viral infection. Ya. Kemudian hiperplanism, drug, beberapa obat seperti contohnya adalah obat antimetabolit, kemudian ada antibiotik, antikonvulsan, sama kemoterapi, dia akan menurunkan sel darah putih. Yang terakhir, yang berikutnya adalah anemia aplastik atau anemia pernisiosa, sama multiple myeloma. Dia akan menurunkan jumlah sel darah putih di dalam tubuh pasien tersebut. Kemudian ada lagi. Nah, ini neutrofil. Neutrofil itu adalah suatu bagian dari sel darah putih, ya, kesatuan dari sel darah putih yang bekerja kalau ada infeksi bakteri. Kalau ada infeksi bakteri yang menghadang duluan si ini, neutrofil ini. Kemudian ada lagi namanya neutrofil itu berfungsi sebagai antiinflamasi. Kalau ada inflamasi, maka yang maju duluan adalah si neutrofil. Yang lainnya apa? Kerjanya nanti sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Ya. Neutrofilia itu bisa terjadi akibat infeksi bakteri, kemudian infeksi parasit, metabolic disorder, gangguan metabolit ya. Kemudian adanya perdarahan, myeloproliferative disorder, itu akan menyebabkan neutrofil naik. Nah, kita harus tahu nih kayak gini tadi. Tujuannya buat apa? Ya untuk yang di awal tadi.
Kemudian ya neutropenia itu terjadi akibat misalkan kerusakan sel kerusakan sel, peningkatan kerusakan sel, kemudian viral infection, hematologic disease, hormonal disorder and severe infection. Itu akan meningkatkan akan menurunkan jumlah neutrofil. Next adalah namanya neutrofil. Jadi neutrofil itu dia bisa bergeser ke kiri, bergeser ke kanan, atau shift to the left and shift to the right. Nah, maksudnya bagaimana? Jadi kalau kalian pernah membaca pernah membaca nilai lab atau nilai laboratorium, itu ada yang namanya seperti ini. Grafik seperti ini. Nah, normalnya itu dia seperti ini, teman-teman. Nah, akan tetapi ada yang dia kalau dicek itu dia gesernya seperti ini. Berarti dia ke arah kanan, itu di shift to the left. Nah, shift to the left itu bisa terjadi akibat immature cell. Jadi selnya itu lebih banyak yang immature, yang belum matang. Nah, ini bisa terjadi selnya yang belum matang itu karena pas sel darah merahnya sel darah putih itu banyak yang hancur, ya. Kemudian karena belum hancur maka tentara cadangannya yang keluar, yang belum mature keluar, sehingga dia terjadi shift to the left ini ke kanan. Nah, ada lagi yang bentuknya seperti ini. Dia bergesernya ke kiri. Nah, kalau dia geser ke kiri, dia terlalu banyak sel yang matang, sehingga bisa terjadi produksinya yang terganggu. Berarti masalahnya ada di sumsum tulangnya. Nah, seperti itu. Ya, jadi ada shift to the left, ada lagi namanya shift to the right. Oke, next. Leukositosis, eosinofil. Nah, eosinofil itu bekerja dengan menghambat atau menghajar alergi. Jadi kalau misalkan ada orang yang punya alergi, siapa yang di sini punya alergi? Ada? Saya juga punya alergi kok. Tenang aja. Alergi apa? Nah, alergi kalau misalkan ada makan udang gitu ya, misalkan habis makan udang gitu. Kemudian dicek darahnya, maka eosinofilnya akan naik. Nah, itu tujuannya adalah untuk menghambat respon alerginya itu. Eosinofil itu akan pecah menghasilkan sel mas seperti itu, sehingga dia jumlahnya akan tinggi. Seperti itu. Kemudian kalau ada infeksi parasit, contohnya apa? Cacingan. Orang cacingan, misalkan badannya kurus, kering gitu, tapi makannya banyak, itu kan tanda-tanda orang cacingan ya. Nah, kalau orang cacingan, dicek aja apakah eosinofilnya tinggi. Kalau tinggi berarti cacingan, berarti harus minum obat cacing. Seperti itu. Nah, eosinofil ini dia memiliki kemampuan fagositosis. Ya, eosinofil itu memiliki kemampuan fagositosis. Jadi kalau ada alergi itu tadi, dia akan dicaplok sama eosinofil ini. Ada cacing masuk, nyerang sama eosinofil seperti itu. Next. Nah, ini eosinofil increase itu kalau misalkan dia pada penyakit-penyakit seperti neoplasma. Neoplasma itu disebut juga kanker juga. Addison disease, allergic reaction, collagen vascular disease or parasitic infection. Collagen vascular disease or parasitic infection. Jadi pada penyakit-penyakit seperti ini dia cenderungnya naik nilainya. Kalau turun dia akan terjadi akibat apa? Akibat respon tubuh terhadap stres. Jadi kalau tubuhnya stres atau dia menggunakan glukokortikoid dalam jangka panjang, maka dia akan menurunkan fungsi dari eosinofil ini. Oke, next. Nah, berikutnya adalah basofil. Nah, basofil itu dia bekerja untuk menghambat namanya blood diaskarasis sama mieloproliferatif. Nah, basofil sel itu dia sel basofil itu dia akan mengeluarkan yang namanya heparin dan histamin. If histamine concentration is elevated,
basophil level are usually high. Basophil tissue also called cell mass. Jadi kalau kalian belajar alergi, kenalan membaca namanya sel mass itu disebut juga basofil. Ya. Basofilia atau peningkatan jumlah basofil itu terjadi akibat contohnya adalah pada kasus granulositik leukemia atau basofilik myeloid metaplasia dan reaksi alergi. Itu cenderung tinggi. Selain dari eosinofil, basofil juga akan tinggi pada kasus-kasus alergi. Nah, ada lagi namanya basopenia. Basopenia dia akan turun, itu misalkan pada infeksi akut. Infeksi yang akut itu dia akan turun jumlahnya. Kemudian ada reaksi stres sama long term steroid terapi, dia juga akan turun. Pada penggunaan penggunaan steroid dalam jangka panjang, dia akan turun jumlahnya. Next adalah namanya monosit, teman-teman. Monosit itu adalah sel darah putih yang bekerja dengan menghambat infeksi. Ya. Kemudian itu dia disebut juga sebagai second line defense. Jadi yang pertama tadi kan adalah neutrofil ya. Nah, ini adalah pasukan cadangannya. Ya, pasukan cadangannya. Nah, monosit itu adalah suatu sel dari sel darah putih atau dari leukosit yang dia memproduksi namanya interferon. Nah, interferon itu dia juga berkaitan dengan infeksi dari virus. Nah, ini monositosis, monositnya akan naik, itu terjadi akibat contohnya adalah associated with viral, bacteria, and parasitic infection. Tetapi khususnya adalah ini, virus. Jadi kalau misalkan monositnya tinggi, berarti bisa dicurigai dia mengalami infeksi virus. Ya. Kemudian ada berkaitan juga dengan cardiac and hematologic damage. Kerusakan jantung dan darah. Nah, monocytopenia usually is not indicative of disease but may indicative of stress, use of glucocorticoid, myelotoxic drug, and immunosuppression. Jadi dia monocytopenia itu biasanya terjadi akibat stres, kemudian penggunaan obat-obatan seperti glucocorticoid, myelotoxic drug, sama immunosuppression. Seperti itu. Nah, sekarang yang limfosit nanti bisa dibaca sendiri. Limfosit itu juga berkaitan dengan virus. Ya. Biasanya limfosit itu muncul pada awal dan akhir infeksi. Pada awal dan akhir dari inflamasi. Ya. Kalau terjadi peningkatan itu biasanya akibat infeksi virus, kemudian bakteri, adanya juga gangguan hormonal. Kalau limfopenia itu biasanya terjadi akibat namanya limfoma Hodgkin pada luka bakar dan juga pada trauma. Oke, ada lagi namanya platelet atau nama lainnya adalah trombosit. Trombosit itu adalah yang berperan dalam pembekuan darah. Jumlahnya adalah 170 sampai dengan 380. 380. Trombositosis adalah berkaitan dengan kanker, kemudian adalah splenotomi. Jadi splennya yang dipotong itu, splennya ditarik dipotong. Ada lagi namanya polycythemia vera, trauma, cirrhosis, myelogenous and stress. Itu juga berpengaruh terhadap trombositopeni. Ada lagi namanya kalau trombositopeni itu biasanya berkaitan dengan anemia hemolitik, anemia perniciosa, leukemia dan lain sebagainya. Selain itu ada beberapa obat yang dapat menurunkan jumlah trombosit. Contohnya apa? Heparin, kemudian kinin, ada lagi penisilin, sama valproat. Itu yang menurunkan jumlah trombosit. Nah, ada lagi namanya laju endap darah, nanti bisa dibaca sendiri ya. Thrombin time, prothrombin time itu biasanya berkaitan dengan pembekuan darah antara 10 sampai dengan 15 detik. Tapi kalau misalkan terjadi prothrombin time-nya menjadi lebih cepat, itu juga bahaya. Kalau lebih juga bahaya. Nah, ini. Kalau turun, dia berkaitan dengan defisiensi vitamin K. Intrinsic thromboplastin faktor defisiensi vitamin K. Jadi kekurangan vitamin K atau menggunakan obat-obat yang
seperti warfarin dan heparin itu juga bisa menurunkan jumlah dari bisa menurunkan jumlah dari prothrombin time. Sedangkan kalau misalkan penurunan itu akibat vitamin K menurun. Nah, ini adalah namanya dedimer, itu juga penting sekali. Dedimer itu penting untuk melihat apakah ada kelainan dari DIC, disseminated intravascular coagulation, ada lagi namanya DVT, ada lagi pulmonary emboli dan seterusnya. Ya. Kemudian severe infection, malignancy, surgery, trauma itu biasanya tinggi atau kurang dari 0,5 mikrogram per mili. Oke, mungkin demikian dulu materi kita pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Oh ya, tadi yang telat siapa namanya? Cahya sama Wanda. Bentar. Nanti aja dulu lah, kita tutup dulu dah. Kita cukupkan pertemuan kita pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Karena tadi kita memulai dengan berdoa, maka kita akhiri juga pertemuan ini dengan berdoa supaya ilmu yang saya sampaikan tadi sedikit banyak ada yang nyantol, tidak menguap semua dan bisa bermanfaat. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Selamat sore.